Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Diri Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Beberapa hari yang lalu saya melihat video dari Pak Rastus Sabdono. Ini ya, menurut saya beliau ini bukan lagi seorang Kristen, sudah mantan Kristen gitu ya, karena sudah menolak doktrin primer yaitu Allah Tritunggal. Nah, lucunya lah dia menolak warisan ajaran dari bapak-bapak gereja, namun memakai Alkitab hasil kanonisasi yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Ini lucu. Mari kita melihat video berikut ini. Saya sendiri dulu sebagai seorang Trinitarian meyakini demikian. Asumsi ini, saudaraku, diyakini selama berabad-abad dan dipandang sudah menjadi standar kebenaran mutlak yang diyakini sesuai dengan Alkitab atau diklaim sesuai dengan Alkitab. Banyak orang Kristen mengikuti saja apa yang sudah diyakini oleh pendahulu-pendahulu tanpa usaha memahami dengan lebih mendalam dan teliti. Jadi pandangan bahwa kata kita itu menunjuk kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sudah dianggap sakral, dianggap suci, tidak boleh dikotak-kutik atau ditinjau, sebab sudah dipandang sebagai kebenaran mutlak dan final. Biasanya pandangan seperti ini dikategorikan sebagai doktrin fundamental gereja yang tidak boleh diganggu-gugat. Fundamental, tidak boleh diganggu-gugat. Dalam hal ini fundamental kebenaran didasarkan pada pandangan manusia atau keputusan konsili. Jika ada pandangan di luar asumsi tersebut, maka segera dicap sesat atau kelompok bidat. Sebenarnya ini bentuk perlawanan terhadap otoritas Alkitab. Sebab seharusnya Alkitab itu menjadi satu-satunya fundamental, bukan ajaran manusia. Bukan ajaran gereja yang diwarisi dari generasi ke generasi. Jadi ajaran gereja harus selalu bersedia dikoreksi. Ajaran gereja harus selalu bersedia direvisi. Bila ternyata tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, harus berani merubah diri, saudara. Fundamentalis atau dasar ajaran mestinya hanya didasarkan pada Alkitab, bukan doktrin warisan. Seharusnya Pak Erastus ini konsisten dengan perkataannya ya. Dia tidak mau menerima warisan, pengajaran, doktrin dari bapak-bapak gereja ya, terkhusus mengenai Tritunggal. Karena kenapa? Ya, karena itu hanya asumsi. Kalau Bapak Ibu melihat videonya secara full gitu ya, dia mengatakan bahwa ini hanya asumsi. Trinitas itu asumsi kata dia ya. Nah, tapi lucunya dia tetap memakai Alkitab hasil kanonisasi dari bapak-bapak gereja. Tanpa bapak-bapak gereja tidak akan pernah ada Alkitab yang dipegang oleh Pak Erastus dan pengikutnya ya. Tanpa bapak-bapak gereja, kekristenan tidak akan ada sampai sekarang. Karena kenapa? Karena bapak-bapak gereja inilah yang membuat kekristenan ada sampai saat ini. Mereka bukan hanya membela iman Kristen, tetapi mereka rela mati demi imannya kepada Allah Tritunggal. Kalau ada orang Kristen, entah itu jemaat, majelis, pendeta, ataupun teolog, yang menolak bapak-bapak gereja hanya karena mereka hidup ribuan tahun yang lalu, saya pikir mereka ini orang-orang aneh. Kenapa? Karena bapak-bapak gereja yang mereka tolak ini adalah murid-murid langsung dari para rasul. Jadi mereka adalah murid dari orang-orang saksi mata yang mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka. Jadi ilmunya orang-orang yang menolak
bapak-bapak gereja ini tidak seberapa dibandingkan dengan bapak-bapak gereja. Saya mau tanya, pangkatmu apa sehingga menolak bapak-bapak gereja? Nah, bapak-bapak gereja ini mereka tidak hanya mengajarkan doktrin, tapi mereka juga menghidupinya, bahkan rela mati olehnya. Contoh ini ya, Clement. Jadi di dalam buku ini, halaman yang ke-180, di sini dicatat bahwa Clement itu adalah murid dari Rasul Petrus. Dia percaya kepada Yesus oleh karena pelayanan Rasul Petrus. Dan Clement itu dihukum mati sebagai seorang martir pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus. Jadi di hadapan orang banyak dan juga keluarganya, dia diminta untuk menyangkal Yesus dan menyembah berhala. Namun dia menolak. Kemudian Kaisar Trajanus menyuruh orang untuk mengikatkan jangkar di lehernya dan kemudian dilempar ke laut. Nah, sebelum mati sebagai martir, Clement itu mengatakan, demi Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, dan Roh Kudus. Jadi, doktrin Tritunggal ini disampaikan oleh Clement sebelum ajal menjemputnya. Kalau ada orang yang meragukan kesaksian dari Clement ini, dia harus membaca Filipi pasal 4 ayat yang ketiga. Mari kita baca. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kemudian yang kedua adalah Ignatius dari Antioquia. Nah, Ignatius dari Antioquia, itu saya punya buku yang mencatat mengenai dia di The Apostolic Fathers, buku yang ini ya. Nah, Ignatius berkata demikian, sesungguhnya Allah itu esa, ia telah menyatakan dirinya sendiri melalui Yesus Kristus putranya, yaitu firman-Nya yang keluar dari keheningan kekal. Sangat disayangkan bahwa Pak Erastus ini menolak kebenaran Alkitab dengan menyangkal Allah Tritunggal. Jadi menurut dia Allah itu bukan Tritunggal. Aduh, saya berharap tidak banyak orang yang disesatkan oleh doktrin ini. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.